Shalom sahabat aku dan dia, terpujilah Tuhan yang mengadakan hari ini. Saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda melalui udara. Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan yang memberi ketenangan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, sering kita mendengar orang berkata bahwa yang terpenting dalam menjalani hidup ini adalah ketenangan. Ketenangan identik dengan keadaan yang damai, tentram, menyenangkan, di mana setiap pribadi dapat menjalankan kehidupannya tanpa ada perasaan takut atau cemas. Seorang hamba Tuhan menulis sebuah renungan yang berbunyi demikian. Alkitab memberitahukan pada semua orang percaya bahwa ketenangan yang sejati itu datangnya dari Tuhan saja. Ketenangan tidak bisa didapatkan dari apapun yang ada di dunia ini, apalagi dari kekayaan yang sifatnya hanya sementara. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, dari bangsa dan suku manapun juga, ketenangan hidup selalu dicari dan diburu dengan cara apapun juga. Ada orang yang giat menumpuk kekayaan agar merasa tenang menghadapi kehidupan di kemudian hari. Ada pula orang yang mengandalkan kuasa tertentu untuk mendapatkan ketenangan yang diidam-idamkan. Bahkan, ada yang menyerang orang lain agar ketenangannya tidak terusik. Ada juga orang yang sangat bergantung pada obat-obatan untuk mendapatkan ketenangan. Beraneka ragam cara dilakukan manusia untuk mendapatkan ketenangan hidup di tengah dunia yang tidak menentu ini, tanpa memperhitungkan kefanaan dunia ini. Ada banyak hal yang bisa terjadi dan mengambil ketenangan yang kita usahakan. Seringkali usaha menggapai ketenangan itulah yang menjadi penyebab ketidaktenangan hidup. Itulah ironi yang terlihat bila manusia berupaya menggapai ketenangan dengan cara dan usaha sendiri. Sahabat aku dan dia, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sahabat, kalau kita perhatikan alur kisah para murid yang naik perahu menyeberang Danau Galilea menuju Genesaret, Yesus menyuruh mereka berangkat terlebih dahulu. Sementara Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Para murid sudah berada di tengah danau dan perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, yaitu angin yang berasal dari depan perahu atau kapal yang sedang berlayar berlawanan arah dengan arah kapal. Pastilah para murid ketakutan, takut tenggelam tentunya. Para murid Yesus baru saja mengalami peristiwa yang menakjubkan bersama Yesus di pasal sebelumnya, yaitu memberi makan 5.000 orang
dari 2 roti dan 5 ekor ikan. Lalu ketika mereka berangkat tanpa Tuhan Yesus, mereka ketakutan karena gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Pada waktu Tuhan Yesus datang hendak menolong mereka, mereka ketakutan karena mereka mengira yang datang adalah hantu. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sama seperti para murid? Seringkali lupa akan kejadian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pada saat kita berada di tengah gelombang kesulitan. Untuk meredakan ketakutan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus menyuruh mereka tenang, karena Tuhan yang akan meredakan gelombang dan angin. Dan satu kebenaran yang nyata bahwa gelombang dan angin pun reda. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwa Tuhanlah yang dapat memberi ketenangan. Pemazmur yaitu Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Dilanjutkan dengan ayat 6 sampai ayat 9, Mazmur 62. "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai." Dan Mazmur 63 ayat 9, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Sahabat aku dan dia, pada saat kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita mendapat ketenangan. Oleh sebab itu kita harus hidup dekat dengan Tuhan setiap waktu. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketenangan. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang yang banyak dan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Namun faktanya, banyak orang yang memiliki harta berlimpah dan kedudukan yang tinggi, tapi hidupnya tidak tenang. Ternyata semuanya itu tidak dapat memberikan jaminan untuk memberikan ketenangan hidup. Alkitab berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mendasar. Setiap orang percaya harus hidup dengannya. Mengapa dikatakan demikian? Melalui ayat ini, pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah sumber ketenangan sejati yang dapat memberikan ketenangan kepada semua orang yang hidup dekat dengan Allah. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena Dia sendiri telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus-Nya akan mengingatkan kita akan janji-janjinya kepada kita, sehingga dalam keadaan dan situasi seperti apapun, kita akan belajar untuk menantikan Tuhan bertindak menolong kita. Dengan demikian kita akan selalu hidup dalam ketenangan. Yang berikut
Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita ketika kita hidup menurut kebenaran firman-Nya. Orang yang hidupnya benar sesuai firman Tuhan, pasti hatinya tenang. Alkitab berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Yesaya pasal 32 ayat 17. Jika kita mendapatkan ketenangan hidup, berusahalah untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, memelihara hukum dan ketetapan Allah, serta melakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena firman Tuhan berisi janji yang sudah pasti Tuhan akan tepati sesuai dengan kesetiaannya. Hidup dalam ketidaktenangan, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasehati, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." 1 Petrus 4 ayat 7. Bagian firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan ditandai dengan relasi dalam doa. Doa adalah curahan hati kita, kata pemazmur. Ungkapan dari hati yang paling dalam. Komunikasi dengan Tuhan yang cukup erat akan membawa perubahan dalam hidup kita. Di dalam dekat dengan Tuhan dan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Alkitab memberitahu orang percaya bahwa ketenangan adalah pemberian dari Tuhan yang kita terima bila kita dekat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sangat disayangkan bahwa banyak orang mengaku percaya tetapi tidak sungguh-sungguh percaya pada janjinya, sehingga tidak beroleh ketenangan dalam hidupnya. Pemazmur berseru bahwa percaya pada Tuhan itu harus dijalankan setiap waktu, baik waktu senang maupun saat susah, baik waktu masih muda maupun saat sudah tua. Sahabat aku dan dia, Tuhan memberi ketenangan kepada kita yang percaya. Untuk itu, jangan lagi kita melupakan Tuhan dalam setiap perkara yang kita alami. Tetap bersama dan dekat dengan Tuhan, sumber ketenangan, agar kita tetap tenang di tengah-tengah situasi yang sulit. Bersama dengan Tuhan tidak meniadakan persoalan yang akan kita hadapi. Namun bersama dengan Tuhan, kita tenang karena dapat melewati setiap persoalan. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagi kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Akhirnya, saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.